Selamat datang pada kuliah Konstruksi Sosial Teknologi. Topik kali ini adalah mengenai konstruksi sosial dalam inovasi teknologi. Kerangka pembahasan yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua pendekatan EPOR atau Empirical Program of Relativism, yang ketiga pendekatan Scott atau Social Constructivist of Technology, dan yang terakhir adalah konstruksi sosial suatu artefak. Tujuan dari pemaparan kali ini adalah untuk memahami peranan masyarakat dalam proses perkembangan dan inovasi teknologi. Dalam perkembangan studi sains, terjadi pemisahan antara sains dan teknologi. Studi sosiologi terhadap suatu pengetahuan dalam sains dikaitkan dengan proses inovasi teknologi. Walaupun demikian, tidak secara jelas menyatakan adanya keterkaitan antara sains dan teknologi. Sains dan teknologi memang berbeda, dan pendekatan yang dilakukan dalam studi sains dan studi teknologi pun berbeda. Namun demikian, kedua bidang itu dapat memberi keuntungan satu sama lain. Sudut pandang konstruksi sosial atau social construction yang menyatakan bahwa masyarakat yang mendorong perkembangan sains dan masyarakat juga yang mendorong perkembangan teknologi mungkin dapat dijadikan starting point untuk memahami perbedaan ini. Inilah yang akan dibahas dalam kuliah kali ini. Sejak lama telah berkembang studi mengenai sociology of knowledge yang menjadikan ide saintifik, teori, dan eksperimen sebagai subjek yang dianalisis. Hal ini berlawanan dengan studi sociology of science yang telah berkembang sebelumnya, yang lebih memperhatikan sains sebagai suatu institusi, mempelajari norma-norma bagi para saintis, pola karir saintis, dan struktur penghargaan untuk para saintis. Perkembangan yang terbaru adalah bahwa studi sociology of knowledge lebih diperluas ke area hard science. Yang dimaksud hard science adalah yang termasuk ke dalam natural science seperti biologi, fisika, kimia, dan lain-lain. Tidak hanya dalam area soft science yaitu social science. Dengan adanya perkembangan yang sedemikian, maka sosiologis tidak hanya memandang keadaan secara benar atau salah, tetapi keadaan tersebut dijelaskan secara seimbang. Misalnya tidak perlu membedakan cara pandang mengenai X-rays yang merupakan keadaan yang benar adanya secara ilmiah dengan cara pandang mengenai N-rays misalnya yang merupakan keadaan yang tidak benar secara ilmiah. Dalam hal ini sosiologis memandang kedua keadaan itu secara seimbang dan tidak memihak. Karena penjelasan mengenai kejadian, penerimaan, dan penolakan terhadap suatu pengetahuan lebih berada dalam domain sosial dibandingkan dalam domain pengetahuan. Dengan adanya pendekatan ini, maka muncullah berbagai penelitian empiris dan kemungkinan untuk memahami proses konstruksi pengetahuan atau knowledge construction di berbagai tempat dan konteks. Misalnya, saintis tidak hanya akan bekerja di laboratorium, tetapi dapat melakukan kerjasama dengan saintis lain yang bekerja dalam komunitas yang lebih luas untuk memecahkan permasalahan di masyarakat. Perbedaan sains dan teknologi oleh para filsuf pada zaman dulu adalah berdasarkan aspek analitis. Sains adalah untuk mencari kebenaran, sedangkan teknologi adalah untuk mengaplikasikan kebenaran. Namun demikian, dengan semakin berkembangnya penelitian empiris ke arah inovasi, menjadikan semakin jelas bahwa keterkaitan antara sains dan teknologi itu secara alami tidak dapat terpisahkan. Dalam penelitian empiris dapat diketahui bahwa inovasi teknologi dapat berasal atau melibatkan basic science. Namun pendapat yang lain mengatakan bahwa perkembangan teknologi justru dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan basic science. Perbedaan pendapat ini tidak menjadi masalah besar lagi saat ini ketika para saintis sudah menyadari terjadinya pencampuran fungsi. Maksudnya dalam teknologi modern saat ini, banyak saintis yang melakukan teknologi dan banyak teknologis yang berfungsi sebagai saintis. Sehingga dalam konsep sosial pun sudah terjadi pergeseran ke arah keterkaitan antara sains dan teknologi, karena memang sifat alami sains dan teknologi tidak terpisahkan dalam masyarakat. Pada awalnya, banyak studi inovasi yang dilakukan oleh ahli ekonomi untuk mencapai keberhasilan dalam inovasi, antara lain faktor R&D, manajemen, marketing, dan makroekonomi. Scientific knowledge dari teknologi sendiri diperlakukan sebagai suatu black box, yaitu makna dan perilaku teknologi tidak diperhatikan. Yang penting teknologi ini dapat memberi pengaruh terhadap inovasi. Hal ini menyebabkan berkembangnya model linier sederhana
untuk menggambarkan suatu proses inovasi seperti yang tampak pada slide. Perhatian terhadap sejarah perkembangan teknologi pun tidak dilakukan secara seimbang, bahwa dari sejumlah besar inovasi teknologi yang telah dilakukan, terjadi kegagalan sebagai akibat dari proses perkembangan teknologi dengan struktur yang linier tadi. Kesuksesan suatu artefak, yaitu produk suatu proses inovasi, merupakan suatu penjelasan bagi proses perkembangan produk selanjutnya. Para ahli sejarah teknologi masa lampau menganggap bahwa kesuksesan suatu artefak merupakan bukti bahwa tidak diperlukan penjelasan kerja lebih lanjut. Contohnya adalah sejarah keberhasilan bakelite, suatu bentuk awal plastik sintetik yang terbuat dari fenol dan formaldehyde, terutama digunakan untuk peralatan listrik. Pada awal proses penelitiannya di tahun 1909, bakelite sangat sulit dikenali sebagai resin sintetis yang sangat bagus, seperti yang diketahui kemudian. Situasi seperti ini bertahan selama sekitar 10 tahun, bahkan perkembangan prospek market untuk plastik sintetis ini sangat rendah karena harga produk mahal. Namun saat Perang Dunia Pertama tahun 1918, terjadi pembuangan fenol secara besar-besaran yang menyebabkan harga bakelite dapat diturunkan untuk bersaing dengan resin semi-natural seperti seluloid. Bila tidak diuntungkan karena adanya pembuangan fenol, maka perkembangan bakelite tidak akan seperti saat ini. Jadi sejarah keberhasilan dan kegagalan suatu artefak teknologi di masa lalu bukanlah titik akhir dari artefak tersebut. Bila sejarah proses perkembangan dan penjelasan teknologi artefak diperhatikan dan dipelajari dengan baik, dapat digunakan dalam proses inovasi teknologi saat ini, bahkan untuk artefak yang dalam sejarahnya dianggap mengalami kegagalan. Untuk dapat memahami konstruksi sosial terhadap teknologi dan artefak yang dihasilkannya, berikut ini akan dijelaskan melalui dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan Empirical Program of Relativism, dan yang kedua adalah pendekatan Social Constructivist of Technology. Empirical Program of Relativism atau EPOR adalah suatu pendekatan yang menghasilkan beberapa studi yang memperlihatkan konstruksi sosial dari scientific knowledge dalam hard sciences. Riset dalam studi sosiologi scientific knowledge ini sudah dilakukan oleh para ahli masa kini. Sifat utama dari pendekatan ini yang membedakan dari pendekatan lain dalam bidang yang sama adalah fokus terhadap studi empiris terhadap perkembangan saintifik saat ini dan secara khusus mempelajari dan melakukan penelitian terhadap scientific controversies, yaitu konten substansial dalam sains yang masih dalam perdebatan oleh para saintis. 3 tahap yang dijelaskan dalam EPOR adalah yang pertama, fleksibilitas interpretasi dari temuan saintifik. Maksudnya adalah bahwa temuan saintifik terbuka terhadap lebih dari satu interpretasi. Hal ini menggeser fokus penjelasan perkembangan saintifik dari natural world ke social world. Natural world adalah semua hal yang terjadi secara alami, misalnya manusia, hewan, tumbuhan, dan segala sesuatu yang bukan buatan manusia. Sedangkan dalam social world mencakup organisasi, aktivitas, dan tata nilai yang tidak selalu memerlukan keterikatan secara fisik. Fleksibilitas ini akan berakhir bila sudah dihasilkan scientific konsensus atau kesepakatan mengenai kebenaran dari suatu temuan. Yang kedua adalah mekanisme sosial membatasi fleksibilitas interpretasi, sehingga menyebabkan diakhirinya scientific controversies. Yang ketiga, keterkaitan antara mekanisme yang dianggap telah selesai dengan lingkungan sosial kultural yang lebih luas. Bila ketiga hal ini dilaksanakan dalam suatu studi, maka dampak masyarakat terhadap pengetahuan yang dihasilkan oleh suatu laboratorium akan dapat digunakan dalam kasus-kasus yang lebih sulit. EPOR menggambarkan usaha yang berkelanjutan dari para sosiologis untuk memahami isi dari natural science dalam konteks konstruksi sosial. Tahap ketiga tampaknya belum terlalu banyak dilakukan, tetapi banyak studi telah dilakukan terkait tahap yang pertama dan sudah banyak pula riset yang dilakukan dengan tujuan untuk memperjelas mekanisme yang sebelumnya telah dianggap tuntas ketika kemudian muncul konsensus baru. Adanya kontroversi terhadap sains memberikan keuntungan dalam studi perbandingan kasus atau kasus-kasus komparatif, karena dapat dilakukan perkembangan secara metodologi untuk mencapai fleksibilitas interpretasi terhadap sains. Dengan adanya fleksibilitas interpretasi,
maka akan banyak kasus-kasus dalam masyarakat yang dapat dipecahkan. Di lain pihak, dengan memanfaatkan fleksibilitas interpretasi dalam kasus-kasus di masyarakat, dapat sekaligus memonitor efek konsensus yang telah dibuat sebelumnya. Apakah memang konsensus yang telah dibuat memberikan manfaat dalam memecahkan kontroversi dalam interpretasi sains? Tadi telah disampaikan bahwa EPOR adalah suatu tradisi yang sangat berharga dalam sosiologi scientific knowledge, ditunjang oleh berbagai program riset empiris yang telah mapan. Sebaliknya, sosiologi teknologi masih merupakan embrio dengan tradisi riset yang belum mapan. Contoh Scott yang akan disampaikan di sini hanya pada tahap riset awal, namun sudah menghasilkan momentum yang sangat jelas. Dalam Scott, proses perkembangan suatu artefak teknologi digambarkan sebagai suatu alternatif variasi dan seleksi, sehingga menghasilkan model multidireksional berlawanan dengan model linier yang digunakan sebelumnya. Cara pandang multidireksional ini penting untuk para konstruktivis sosial dalam memahami teknologi. Dalam pembahasan ini, kita akan memperhatikan perkembangan sepeda. Cara pandang multidireksional yang digunakan dalam perkembangan sepeda jenis penny farthing diringkas seperti diagram pada slide. Berbagai peneliti mempunyai cara pandang yang berbeda terhadap model multidireksional ini. Selain menggambarkan model multidireksional dalam bentuk diagram seperti pada slide sebelumnya, ada juga yang menggambarkannya dalam bentuk diagram kuasi-linier seperti pada slide ini. Jenis sepeda penny farthing merupakan hasil pengembangan dari jenis sepeda bone shaker yang sangat tidak nyaman dipakai karena memiliki rangka sepeda yang kaku dan roda yang terbuat dari kayu. Pengembangan dari jenis sepeda penny farthing adalah jenis extraordinary, star, facile, club safety, dan Lawson's bicyclet. Kelima jenis sepeda ini disebut jenis safety ordinaries karena lebih nyaman dan nyaman digunakan dibandingkan sepeda generasi sebelumnya yaitu bone shaker. Perkembangan sepeda dari jenis bone shaker menjadi jenis safety ordinary penny farthing didasarkan adanya retrospective distortion, yaitu evaluasi kembali yang dilakukan terhadap keputusan teknologi di masa lampau berdasarkan pengetahuan masukan baru saat ini. Pengetahuan atau masukan baru ini dapat berasal dari para peneliti dan juga dari masyarakat pengguna sepeda. Beberapa sepeda safety ordinary ini diproduksi secara komersial dan hanya Lawson bicyclet yang terbukti tidak sukses di pasaran. Dari hasil penelusuran ke belakang terbukti bahwa ternyata proses perkembangan desain sepeda Lawson bicyclet ini menggunakan model linier. Dengan menggunakan model multidireksional, memungkinkan untuk mempertanyakan dan melacak mengapa suatu varian artefak tidak bisa bertahan dibandingkan dengan varian yang lainnya. Akar permasalahan dapat dilacak sampai ke kelompok sosial yang menggunakan artefak teknologi tersebut, apa yang dialami dan dirasakan kelompok sosial tersebut sehingga suatu varian dapat diterima dengan baik sedangkan varian lainnya tidak. Untuk menentukan kelompok sosial yang mana yang relevan dengan varian artefak tertentu adalah dengan melakukan penelitian apakah suatu varian artefak memberikan manfaat yang sama terhadap semua anggota dalam kelompok sosial. Tentu saja, kelompok sosial itu haruslah konsumen atau pengguna artefak tersebut. Selain itu, ada pula kelompok sosial di luar pengguna artefak yang perlu dimasukkan sebagai objek yang diteliti. Dalam hal perkembangan sepeda, yang perlu ditanyakan pendapatnya adalah juga kelompok anti sepeda. Dari kelompok ini dapat diperoleh respons dari reaksi mengejek hingga reaksi yang destruktif. Salah satu pendapat anti sepeda yang pernah disampaikan adalah bahwa batu dan ranting dapat menyebabkan pengendara sepeda terjatuh. Kelompok pengguna sepeda juga dapat dibagi menjadi kelompok pria dan wanita. Kelompok wanita pengguna sepeda berpendapat bahwa mengendarai sepeda bukanlah suatu dosa. Ini dikaitkan dengan tuntutan bagi wanita saat itu untuk selalu menggunakan gaun dan berjalan dengan sopan. Sepeda roda 3 merupakan sepeda yang diizinkan bagi wanita saat itu karena dianggap lebih aman untuk digunakan. Banyak aspek dapat diidentifikasi berdasarkan masukan dari kelompok sosial yang relevan tersebut. Misalnya, apakah sepeda perlu dilengkapi dengan lampu fluoresen? Apakah tenaga penggeraknya perlu ditingkatkan atau diturunkan? Kelengkapan apa yang perlu ada pada sepeda yang digunakan untuk kelompok wanita, pekerja profesional, misalnya dokter atau pebisnis?
buruh, kepala sekolah, pejabat pemerintah, atau bahkan seorang bangsawan. Kemudian dapat diperoleh juga informasi kelengkapan apa yang perlu ada pada sepeda bila sepeda tersebut digunakan untuk alat transportasi dibandingkan dengan sepeda yang digunakan untuk olahraga. Bahkan aspek moral dalam mengendarai sepeda dapat menjadi masukan dan perlu dipertimbangkan dalam proses perkembangan. Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh setiap kelompok sosial pengguna, maka sebagai solusi akan muncul berbagai varian artefak yang sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok sosial dan tujuan penggunaannya, baik dari aspek teknologi, hukum, maupun etika moral. Varian artefak yang muncul sebagai solusi ini dapat dikonfirmasi kembali kepada para kelompok sosial pengguna, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan ataukah belum. Hal ini menyebabkan proses perkembangan dan inovasi suatu artefak teknologi akan terus terjadi, salah satunya sebagai hasil konstruksi sosial. Ketiga diagram yang ditampilkan pada slide adalah penyederhanaan setiap proses. Namun bila digabungkan merupakan suatu diagram model multidireksional yang sangat kompleks. Berdasarkan contoh proses perkembangan sepeda, stabilisasi perkembangan varian sepeda berbeda-beda pada kelompok sosial yang berbeda. Proses perkembangan dan inovasi jenis sepeda safety ordinary berlangsung selama 19 tahun, dari tahun 1879 sampai 1898. Hingga akhirnya diperoleh bahwa sepeda yang aman atau yang disebut safety bicycle adalah sepeda dengan roda yang rendah, menggunakan penggerak rantai belakang, rangka sepeda menyerupai bentuk berlian, dan menggunakan roda dengan ban dalam yang diisi angin atau air tire. Berdasarkan studi kasus proses perkembangan sepeda ini, dapat terlihat bahwa perkembangan dan inovasi teknologi yang terjadi tidak hanya didasarkan pada teori, tetapi juga pada penelitian yang menyeluruh, terutama terhadap kelompok sosial pengguna, sehingga semua aspek yang diperlukan dalam perkembangan dan inovasi dapat diperoleh dan dipertimbangkan. Berdasarkan dua pendekatan yang telah dijelaskan sebelumnya, tahapan yang dilakukan dalam EPOR sejalan dengan yang dilakukan dalam SCOT. Tahap pertama EPOR menggambarkan fleksibilitas interpretasi terhadap temuan saintifik, yang berarti bahwa perbedaan interpretasi terhadap fenomena alam dapat terjadi di kalangan saintis. Hal ini menunjukkan bahwa alam sendiri tidak menyediakan luaran yang pasti sehingga masih dapat diperdebatkan secara saintifik. Dalam SCOT, tahapan yang ekuivalen dengan tahapan pertama EPOR adalah penggambaran bahwa artefak teknologi dikonstruksi dan diinterpretasikan dalam tata budaya masyarakat. Dengan kata lain, fleksibilitas interpretasi dari suatu artefak teknologi harus ditunjukkan. Berdasarkan hal ini, berarti bahwa fleksibilitas tidak hanya terbatas pada bagaimana manusia berpikir atau menginterpretasikan suatu artefak, tetapi juga ada fleksibilitas terhadap bagaimana artefak dirancang. Dalam proses perkembangan sepeda misalnya, pusat perhatian tidak hanya ditujukan pada perancangan sepeda secara keseluruhan, tetapi juga terhadap rancangan rodanya. Pada awalnya ada kontroversi mengenai penggunaan air tire atau roda dengan ban dalam berisi angin. Penggunaan air tire diperlukan untuk desain sepeda dengan posisi roda yang lebih rendah dan diameter roda yang lebih kecil untuk mengurangi getaran saat sepeda digunakan, khususnya pada kondisi jalan yang kurang baik dan untuk meningkatkan kecepatan. Selain pada sepeda, penggunaan air tire ini juga digunakan pada kursi roda dan mobil ambulans untuk meningkatkan kenyamanan pemakai. Selain itu, penggunaan air tire meningkatkan penampilan dari sepeda. Salah satu sanggahan yang saat itu muncul adalah bahwa penggunaan air tire dianggap kurang begitu aman karena sukar menjaga roda tetap mengembang akibat tekanan terhadap roda saat dikendarai. Selain itu juga air tire mudah tergelincir di jalan yang berlumpur. Berdasarkan sudut pandang ini, dilakukanlah proses pengembangan roda jenis air tire terpisah dari proses pengembangan sepeda. Yang berikutnya adalah tahap kedua dalam EPOR, memperhatikan penyelesaian kontroversi, dan tahap kedua dalam SCOT adalah melakukan stabilisasi perkembangan artefak. Ada dua jenis mekanisme penyelesaian suatu kontroversi. Yang pertama adalah penyelesaian secara retoris, dan yang kedua adalah penyelesaian melalui pendefinisian ulang masalah. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara retoris adalah melakukan stabilisasi artefak, dan dengan demikian sudah tidak ada masalah.
Dalam penyelesaian kontroversi secara retorik, tidak perlu disampaikan secara jelas bahwa masalah sudah terpecahkan. Yang penting, kelompok sosial yang relevan sudah dapat melihat atau merasakan bahwa masalah mereka sudah terpecahkan. Contoh penyelesaian melalui pendefinisian ulang masalah adalah pada kontroversi mengenai air tire. Pada awalnya, penggunaan air tire merupakan solusi dari masalah getaran pada sepeda dengan diameter roda yang kecil yang banyak digunakan oleh masyarakat umum. Namun para penggemar olahraga sepeda yang sepedanya menggunakan roda dengan diameter lebih besar tidak mendapat masalah tanpa penggunaan air tire. Namun saat air tire digunakan pada sepeda balap, masyarakat dibuat tercengang karena penggunaan air tire pada roda dengan diameter besar dapat meningkatkan kecepatan, sehingga sangat menguntungkan bagi atlet balap sepeda. Dalam hal ini ada 3 kelompok sosial yang relevan dengan air tire, yaitu masyarakat umum, penggemar olahraga sepeda, dan para insinyur atau teknologis. Untuk kelompok masyarakat umum dan penggemar olahraga sepeda, masalah sudah selesai, tetapi tidak dengan cara meyakinkan kedua kelompok itu bahwa air tire bermanfaat sebagai anti vibrasi. Cara yang ditempuh oleh kelompok para insinyur adalah membuktikan bahwa air tire memberikan manfaat menambah kecepatan bila digunakan pada sepeda balap. Dalam hal ini, para insinyur mendefinisikan ulang masalah air tire tidak saja solusi sebagai anti vibrasi, tapi juga dapat menambah kecepatan. Tahap ketiga adalah kaitan konten suatu artefak teknologi dengan lingkungan sosial politik yang lebih luas. Dalam Scott, penggambaran artefak teknologi dilakukan dengan berfokus pada bagaimana artefak teknologi itu dimaknai oleh kelompok sosial yang relevan. Kondisi sosial dan politik suatu kelompok sosial membentuk norma dan nilai-nilainya sendiri, dan hal-hal ini akan mempengaruhi cara pandang mereka dalam menilai suatu artefak teknologi. Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan tadi, tampak bahwa pendekatan konstruksi sosial merupakan tradisi yang sangat berharga dalam sosiologi sains dan dapat diaplikasikan sangat luas dalam proses perkembangan dan inovasi teknologi. Demikian kuliah dengan topik konstruksi sosial dalam inovasi teknologi. Terima kasih.